Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Hardianti, guru BK di SMA Handayani 2 Banjaran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tema yang baru, ya, memberikan layanan informasi bimbingan dan konseling dengan tema mengatasi kejenuhan dalam belajar. Kemungkinan di antara kalian saat ini sedang mengalami kejenuhan dalam belajar. Nah, yuk kita simak bersama cara pengatasannya seperti apa. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tujuan adanya layanan ini di sini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar. Kedua, menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ketiga, mengklasifikasi berbagai macam perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar. Keempat, menganalisis teknik yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu penyebab kejenuhan belajar. Nah, di sini menurut Chaplin dalam Muhyiddin Syekh 2012 halaman 181 bahwasanya kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan dan keletihan, ya. Itu penyebabnya. Nah, adapun macam-macam keletihan siswa, yang pertama keletihan indera, keletihan fisik, dan keletihan mental, ya. Nah, keletihan indera dan fisik itu dalam hal ini ialah mata dan telinga. Pada umumnya dapat dikurangi atau dihilangkan lebih mudah setelah siswa beristirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Begitu sebaliknya, keletihan mental tak dapat diatasi dengan mudah, ya. Maka dari itu, keletihan mental dipandang sebagai faktor utama penyebab munculnya kejenuhan dalam belajar. Nah, faktor penyebab keletihan mental pada siswa. Yang pertama yaitu karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri, ya. Yang pertama karena kecemasan. Yang kedua karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi itu. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Yang keempat, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Nah, itu keempat faktor penyebab keletihan mental pada siswa. Ya. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi kejenuhan itu? Ya. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar, yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup, ya. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat, ya. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa tersebut merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Karena saat ini sedang pandemi corona, pandemi COVID-19, yang dimana siswa belajar full di rumah. Nah, coba untuk membuat tempat ternyaman, sediakan tempat ternyaman yang menyenangkan bagi kalian, bagi siswa untuk
melakukan proses pembelajaran ya, sehingga akan lebih lancar lagi. Ya, yang keempat yaitu memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Motivasi dari siapa? Motivasi dari gurunya, dari orang tuanya di rumah ya, dan dari dirinya sendiri ya. Dari motivasi dari dirinya sendiri itu sangatlah penting untuk kelancaran proses pembelajaran yang akan dilakukan setiap harinya ya. Sehingga dengan adanya motivasi diri sendiri, kita tidak akan mudah untuk mengalami kejenuhan pada belajar ya. Nah, dan yang kelima ialah siswa harus berbuat nyata nih ya, harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tidak tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar ya. Nah, itu 5 cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, coba di sini kita evaluasi diri ya. Yang pertama, kita menjawab 3 pertanyaan ini di dalam hati kita. Atau kalian bisa baca terlebih dahulu dan jawab ya. Nah, yang pertama, sekarang di sini ada evaluasi diri ya. Ketiga soal ini coba dijawab ya. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami kejenuhan belajar? Ayo jawab. Yang kedua, apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? Ya. Ketiga, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan dalam belajar? Sudah? Nah, setelah kalian menjawab 3 pertanyaan ini dan kalian telah melakukan evaluasi diri dalam proses pembelajaran ya. Semoga dengan evaluasi diri ini yang sering kalian lakukan akan lebih membangun diri kalian dan akan terhindar dari yang namanya kejenuhan terlalu lama ya. Gitu. Misalkan di sini contohnya, apakah Anda mengalami kejenuhan belajar? Pernah. Apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? Pelajarannya sulit dimengerti. Nah, yang ketiga, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan dalam belajar? Caranya belajar di tempat sunyi. Nah, itulah cara pengatasan yang dimiliki oleh kalian, karena cara mengatasi kejenuhannya setiap orang pasti berbeda-beda ya. Pilihan yang diambil pasti berbeda-beda, memiliki caranya berbeda, memiliki caranya yang masing-masing, caranya masing-masing ya. Maka dari itu, cobalah untuk lebih aktif dalam melakukan evaluasi diri, sehingga akan lebih membangun diri menjadi lebih baik. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Kita lanjut next time. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.